Selamat pagi, good people. Sesuai janji, hari ini aku akan mendokumentasikan keseharian aku di desa. Bisa dibilang semacam in a day with me video. Desa ini adalah kampung halaman Ama alias nenek aku. Mama aku dilahirkan dan besar di desa ini. Desa yang penuh kenangan. Dari aku kecil sampai sekarang nggak banyak loh yang berubah. Jam 6 pagi aku bangun. Kalau Ama bangun lebih pagi jam 5 karena harus menguleni roti untuk dijual. Jangan heran ya dengan matahari di sini. Pagi terasa seperti siang, nusuk banget cahayanya. Gak salah sih karena aku tinggal di dekat pantai, maka cuaca di sini lebih sering panas ketimbang dingin. Rumah kami sederhana apa adanya. Jangan kaget kalau penampakannya masih jadul dan gak estetik. Terbagi menjadi daerah kamar tidur dan dapur. Biasanya kalau sudah beres-beres bersih-bersih diri, ya lanjut bersih-bersih kamar. Terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe ke ceritanya Velin. Semoga kalian betah, anggap aja rumah sendiri. Kalau semua sudah beres, barulah ke dapur. Begini POV-nya nih, kalau pagi-pagi kalian masuk ke dalam dapurnya Ama, tenang banget, pasti nggak asing melihat Ama lagi duduk di meja sambil membuat roti. Slow life banget lah kalau hidup di desa, alurnya lebih pelan dan stabil. Pagi begini, pertanyaan paling pertama yang aku tanyakan, Ama mau ngapain aja hari ini? Di situ mulai deh, Ama punya banyak ide untuk makan siang. Aku juga brainstorming ide konten bersama Ama. Pokoknya yang pasti, aku selalu minta resep yang mudah, gak perlu banyak bahan, dan tidak merepotkan Ama. Terima kasih juga buat kalian yang bilang bahwa resepnya Ama itu tergolong mudah dan lebih hemat bahan daripada resep lain di YouTube. Jawabannya karena resep kami resep jadul, alias resep yang sudah ada turun-temurun dari 50 tahun yang lalu. Orang-orang zaman dulu pakai alat dan bahan seadanya untuk memasak. Beda dengan zaman sekarang yang pakai banyak macam-macam alat untuk bikin satu resep kue. Resep yang kami buat 100% autentik dari selayar atau resep orang Bugis, bukan resep dari video atau YouTube orang lain. Gak hanya roti coklat loh, setiap minggu ada juga menu roti lain seperti roti blueberry dan strawberry yang selainnya bikin sendiri. Minggu ini full deh roti strawberry, jadi pelanggan gak bosan dengan rasa coklat, biar ada variasinya gitu. Teman-teman yang udah lama ngikutin ceritanya Velin pasti tahu kalau aku awalnya bekerja di Jakarta, hidup mandiri dan sendirian di sana. Alasan aku pulang kampung karena ama aku kesepian di sini dan dia minta ditemani. Nggak selamanya juga aku akan menetap di kampung. Pasti suatu saat harus kembali ke Jakarta lagi karena semua barang-barang aku masih di sana. Tapi untuk sekarang aku bahagia banget ada di sini. Beda loh rasanya hidup di desa dan di kota. Menurut aku, mayoritas orang kota pemikirannya kalau nggak karir, menikah, beli rumah, pokoknya apapun lah yang menyangkut uang. Sedangkan orang desa itu pemikirannya lebih sederhana. Selama besok masih bisa makan, hidup pun tenang. Bukan berarti orang desa sulit untuk maju ataupun berkembang, tapi fokusnya memang bukan tentang uang. Coba deh, sekali aja kalian ngomong sama orang desa dan membicarakan tentang harta, pasti mereka ketawa. Bahagia kok bergantungnya dari uang, mobil, dan rumah. Bahagia itu tergantung dari seberapa besar hati kita menerima. Orang yang selalu bersyukur hidupnya pasti bahagia, percaya deh. Gak ada tuh iri dengki atau membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Kalau kata ama aku sih, gak ada habisnya kalau mau iri dengan rezeki orang, karena rezeki kita udah ada yang atur. Setiap seminggu sekali, air di termos ini selalu direfill untuk anak-anak bengkel bikin kopi. Gak hanya itu, aku juga menyiapkan air mendidih untuk merendam biji palanya ama. Iya, setiap hari, ama minum ramuan ini dan terbukti loh untuk menjaga kesehatan jantung. Cukup tambahkan 1 sendok makan biji pala dan direndam dengan air mendidih kurang lebih 1 jam baru bisa diminum setiap paginya. Biasanya seminggu sekali ama pergi ke pasar untuk membeli stok bahan makanan. Kalau ama ke pasar, aku pasti nungguin di depan bengkel sama Jamal. Jamal itu adik aku yang bekerja di bengkel. Dia suka membantu dan murah senyum banget anaknya. Kebiasaan ama itu nggak pernah minta tolong. Dan kalau aku nggak nungguin di depan seperti ini, pasti ama bawa belanjaan berat masuk ke dalam rumah sendirian. Jadilah aku tuh sengaja nunggu sampai ama pulang untuk membawa semua hasil belanjaannya. Kalau nggak dia nggak akan minta tolong dan dia bawa sendiri. Kan kasihan ya, apalagi ama punya penyakit lutut. Ama aku paling seneng banget kalau disuruh belanja ke pasar. Idih, paling anti dia kalau kita yang pergi belanja. Nanti ada aja yang gak sesuai sama keinginan dia. Dan jujur, menurut aku, kayaknya Ama juga mau ketemu temen-temennya deh di pasar. Makanya semangat banget kalau harus ke pasar. Belanjaan hari ini ada buah pepaya muda, pisang susu, sirsak. Untuk sayuran ada daun labu, terong, kacang panjang, sayur sawi, tomat, dan juga ubi ungu. Berapa sih harga belanja
belanjaan Amah? Belanja. Ini 10, ini 10, ini 5.000. Terus? Ini 20, ini 5.000, ini 15. Tidak banyak, sedikit. Oh, ini pisang-pisang nih. Terus banyak tadi tuh pisang 10.000, 15. Ini 30 tuh, 30. Hari ini Ama mau masak sup daging dan juga ikan bakar. Ikan adalah makanan yang wajib ada di meja makan karena di sini harga ikan itu murah-murah. Bahkan bisa dibilang lebih murah dari harga ayam loh. Dan hasil ikan kami sering juga diekspor ke kota-kota besar. Sekitar jam 9 selagi Ama mengurus makan siang, ya tugas aku mengurus roti 1000 jualannya Ama. Biasanya sebelum aku harus meeting online jam 11 siang, sebisa mungkin aku membantu segala keperluan Ama di dapur. Salah satunya berjualan roti 1000 ini. Banyak dari kalian yang gagal fokus sama kompornya kami. Iya, ini kompor jadul yang bahan bakarnya minyak tanah dan masih kami pakai di sini karena harganya lebih murah. Minyak tanah di desa kami sekitar 5.000 per liter dan kompor ini sudah ada di rumah kami sekitar 10 tahun lamanya. Waduh, udah lama banget ya. Teman-teman, hidup sederhana itu bukan berarti miskin atau susah. Kami di sini masih bisa makan daging setiap hari. Air minum dan air untuk mandi juga mudah didapatkan dan bersih. Listrik juga masih terpenuhi dan ada wifi untuk jaringan internet. Sederhana itu berarti hidup apa adanya tanpa berlebihan. Dan kami menemukan kebahagiaan dari hal sederhana. Setiap harinya masih bisa tertawa, ngobrol, dan bertemu aja hati rasanya tenang gitu. Aku sendiri belum jadi apa-apa kok, belum menikah, masih tinggal bersama orang tua. Iya sih, aku punya kerjaan, tapi di umur aku yang sekarang, kayaknya punya kerjaan aja belum cukup. Banyak tuntutan sosial yang menjadi standar di masyarakat. Tapi yakin deh teman-teman, kalau kalian senasib sama aku, kalian gak sendirian kok. Sampai di detik ini pun, aku gak pernah merasa gagal. Karena aku paham garis hidup orang tuh berbeda-beda. Dan kalian juga harus merasa demikian. Jangan khawatir, hidup itu sudah dilukis sama yang di atas. Kalau kalian khawatir, berarti kalian gak percaya sama rencananya Tuhan. Cukup jadi orang baik aja, selalu bersyukur dan bahagia. Suka sedih sih kalau lihat anak-anak muda zaman sekarang yang hobinya galau, depresi, overthinking, nangis mulu di kamar. Padahal banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Dan aku yakin 1 atau 2 di antaranya bisa membuat hati kita lebih tenang. Tapi nggak bahagia dan menolak untuk bahagia itu 2 hal yang berbeda loh. Hidup terlalu singkat buat bersedih. Justru kalau masih muda, perbanyak senengnya, traveling, hangout sama teman, nyoba hal baru, ketemu banyak orang, dan punya banyak teman. Karena lambat laun, satu persatu hal yang tadi aku sebutkan akan menjadi sulit untuk dilakukan. Kalau udah punya anak, nggak bisa tuh selalu hangout sama teman. Dan kalau udah kerja, makin sulit mau traveling. Jangan mikirin uang dulu, nanti aja. Mumpung tenaganya masih ada, perbanyak pengalaman. Uang gak lari kemana kok, uang itu punya rumahnya. Kalau udah rezeki, pasti ada aja cara untuk mendapatkan uang. Tapi kalau kamu bukan rumahnya, uang itu punya 1001 cara untuk pergi. Bisa aja melalui bisnis yang gagal, utang gak dibayar, atau tiba-tiba dompet jatuh di jalan, habis deh uang. Anyway, udah deket jam makan siang nih, jadi aku harus ngambil nasi untuk ditaruh di meja makan. Aku bakal ngasih tunjuk kalian penampakan roti strawberry yang tadi dipanggang. Meskipun harganya 1000, roti Ama ini gak pelit selai loh. Tuh, banyak banget. Roti Ama ini diulen manual, jadi lembut banget. Beda sama hasil adonan mixer. Ini versi kecilnya, karena tadi pas dipanggang ini itu aku jatuhin gitu terinya, jadi ini itu nggak mengembang. Ini versi mini size, ukurannya kecil sejari telunjuk, sedangkan jari telunjuk aku aja udah kecil. Moment of truth tuh, selainya banyak banget tuh. Dan ini versi kecilnya, yang tadi aku makan itu versi gedenya dan harganya 1000, semurah itu. Udah jam makan siang nih, sini. Aku kasih tahu kamu hari ini kami makan apa aja.
Di meja makan hari ini ada ikan bakar, ikan goreng, sayur sukun yang dimasak santan. Ini enak banget sih. Gak lupa tempe goreng tepung dan juga sup daging yang tadi Ama masak. Karena dari kecil aku gak suka makan lemak daging ya. Makanya Ama selalu memilihkan potongan yang isinya daging tok. Udah kebiasaan deh Ama. Kalau ngasih makanan ke piring aku selalu banyak. Katanya biar sehat. Gak tahu aja sih Ama, aku tuh lagi berusaha untuk diet. Tapi beginilah kondisi makan siang kami setiap hari. Aku dan Ama duduk di kursi yang sama setiap harinya dan makan bersama. Habis makan, biasanya aku lanjut meeting dan kerja, sedangkan Ama bakal tidur siang sampai sore. Jadi nggak aku dokumentasiin ya. Jadi skip forward langsung ke sore hari aja sekitar jam 4. Kalau udah sore, tugas aku memberi makan ayam. Ayam-ayam kampung peliharaannya Ama diberi makan jagung kering seperti ini. Selain ayam kampung, Ama juga memelihara ayam mutiara atau ayam kalkun kecil yang suaranya beda sendiri. Banyak dari kalian yang mau melihat kebun di rumah kami. Sebenarnya kebun kami bukan kebun besar, kebun kecil kok, dengan 2 pohon. Ada pohon sirsak dan pohon mangga. Kami senang sekali kalau induk ayam kami bertelur. Biasanya telurnya kami konsumsi atau dibiarkan menetas seperti sekarang. Lumayan nih, ada sekitar 12 butir telur ayam. Kalau menetas semua kan lumayan, ada 12 anak ayam. Ayam dan telur di sini mahal, jadi kami berusaha memelihara ayam sendiri untuk dikonsumsi. Lanjut, kalau Ama belum bangun, aku turut bantu-bantu beberes dapur, seperti mencuci piring, menyapu lantai dapur biar gak kotor, ngelap meja, pokoknya beberes aja. Dan yang paling sering nonton TikTok sama Jamal di depan bengkel. Enak gitu, udaranya sore-sore begini, dingin, sambil melihat orang-orang berlalu lalang. Hari ini kami akan membuat konten resep blueberry hemat. Bisa untuk isian roti dan juga ide jualan. Sudah 2 hari Ama meracik resep ini agar rasa dan teksturnya sempurna. Tenang aja, ini selainnya nggak pakai buah blueberry asli, tapi bisa dibilang rasanya mirip banget. Karena nggak ada kental manis untuk bahan selai, jadi aku beli dulu di toko depan rumah. Tokonya benar-benar di depan rumah, jadi tinggal nyebrang aja. Boleh lah ya nyomot coki-coki 1. Ini snack murah yang sering aku makan waktu kecil. Dulu harganya 500 perak, sekarang udah naik jadi 1.000 rupiah. Biasanya sore-sore begini aku lanjut kerja, tapi berhubung ini hari libur, aku lebih suka menghabiskan waktu di luar kamar. Jamal dan paman aku lagi memasang kabel wifi yang sempat molor. Sedangkan setelah membuat konten selai, biasanya nih aku suka nyomotin hasil masakan ama aku. Kalian yang punya nenek pasti ngerti rasanya. Tugas kita sebagai cucu itu mencoba semua adonan dan hasil jadi makanan yang nenek masak. Malam di desa ditutup dengan keheningan dan sayup-sayup suara lagu dari belakang lapangan. Setelah mandi, kami akan menghabiskan waktu di meja ini untuk mengobrol, menyiapkan plastik untuk jualan roti, dan yang paling sering, Ama akan menceritakan pengalamannya waktu muda. Nyaman gitu rasanya. Kalau dengar Ama cerita, gak habis-habis dan nagih loh. Sekitar jam 7 malam, aku dan anak-anak desa naik motor berempat ke Koramil untuk melihat latihan paskibra. Beginilah hiburan kami di desa. Melihat orang latihan upacara saja cukup membuat kami kagum. Gak sedikit anak-anak di sini yang cita-citanya ingin tergabung di paskibra. Mungkin bagi kalian nyeleneh ya, kok naik motor berempat? Kok hiburannya ke Koramil? Kok mau sih jalan sama anak desa? Ya balik lagi sama pola pikir. Bagi aku sih hal-hal lucu di luar nalar gini yang seru. Suatu hari nanti kita bisa cerita tentang hari ini. Gimana nih good people? Mau nggak tinggal di desa? Jangan lupa ya untuk supportnya dengan memberi subscribe dan juga like di video ini. Nggak bakal nyesel kok. Anggap aja rumah sendiri.